Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Nugroho Aji dengan NIM 547, kelas Hukum Tata Negara D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut telah diatur dengan tegas dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dengan kedudukan yang tertinggi itu, berarti bahwa peraturan yang berada di bawahnya harus berdasar atau bersumber pada UUD tahun 1945. Dalam kedudukan yang demikian itu, maka UUD tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian tersebut, UUD tahun 1945 mengontrol apakah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu dan pelindung hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya yang kedua yaitu ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 selanjutnya. Fungsi ketetapan MPR adalah sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya, selama ketetapan MPR itu masih dinyatakan berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IMPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus tahun 2003. Selanjutnya, jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan yang ketiga menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang UU. Landasan hukum UU diatur dalam Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah DPR. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan arti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, dalam Angka 4 Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ada beberapa fungsi undang-undang yaitu, 1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945. 3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya, fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Pemerintah, PP. Dasar hukum PP adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD tahun 1945 yang menyebutkan, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian maka tidak akan ada PP jika tidak ada UU yang menjadi induknya. Landasan formal konstitusional PP adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945. Fungsi PP adalah, 1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Kemudian yang kelima yaitu Peraturan Presiden, Perpres. Peraturan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang yang baru ditentukan dengan tegas dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Sebelum keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2004 dalam hierarki PPU dikenal istilah Keputusan Presiden, Kepres, yang mempunyai sifat mengatur. Setelah keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2004, istilah keputusan kemudian diganti dengan istilah peraturan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas bentuk peraturan apakah berupa regelings, pengaturan, ataukah base checking, penetapan.
Kedua bentuk tersebut mempunyai sifat yang berbeda yaitu, jika berbentuk pengaturan maka bersifat dewerhaftig yakni berlaku terus-menerus, dan jika bentuknya adalah keputusan, maka sifatnya adalah einmalig yaitu sekali selesai. Secara umum fungsi peraturan presiden, regeling, adalah, sebagai berikut, 1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum, dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. 35.3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutkannya. Lalu yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi. Dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 18 ayat 6, ditentukan bahwa pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda terbagi menjadi perda provinsi dan perda kabupaten. Yang dimaksud dengan perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, pasal 1 angka 7 UU nomor 12 tahun 2011. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah Konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus Perdasus, serta peraturan daerah provinsi, Perdasi, yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penjelasan pasal 7 ayat 1, huruf F, UU nomor 12 tahun 2011. Fungsi peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan, fungsi peraturan daerah provinsi 1. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, yang secara tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati, Wali Kota, pasal 1 angka 8. Fungsi peraturan daerah kabupaten kota yaitu, 1. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi yang secara tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.